Pambira sangko Sangku bu. Sajang dia senta sangku sa. Iya, ada perkembangan Samuel dalam hal menjawab di situ di dalam kitab ini. Pertama dia menjawab baru dia pi. Ya bapak lari ke sana, bapak panggil beta. Seng. Tapi yang kedua dia lari ke sana dulu. Ya bapak lari ke sana dulu baru dia menyau. Ya bapak panggil beta. Seng. Nah, sampai 3 kali baru Eli sadar betul, oh ini Tuhan yang bicara. Sebab pada waktu itu, zaman itu jarang sekali orang mendengar firman Tuhan. Jarang, Tuhan jauh dari kehidupan umat. Lalu wahyu-wahyu atau penglihatan-penglihatan itu jarang sekali. Jadi Eli bersadar juga, oh ini Tuhan berfirman ke Samuel. Itu yang pertama tuh. Jadi dia punya pergerakan maju dalam menyikapi panggilan Tuhan, memang dia mengerti. Jadi pertama dia cacing bangun, dia bilang ya bapak, dia menyaut sekali baru dia lari pi. Tapi yang kedua dia lari dulu dekat sana baru dia ya bapak panggil beta. Jadi itu dua terakhir itu dia lari ke sana baru dia menyaut di sana baru dia sampaikan. Ada beda-beda di situ. Jadi ini menunjukkan perkembangan atau dia progres dalam pertumbuhan untuk menjadi pelayan Tuhan. Saya kira itu penting juga dalam membaca Alkitab. Kemudian Tuhan memanggil Samuel itu berkenaan dengan sebuah doa dari seorang ibu yang menyampaikan nasar atau pergumulan tentang hidupnya kepada Tuhan. Kita tahu dia mama kan diejek, dipermainkan karena sempung anak, lalu setiap tahun pergi di Silo untuk mempersembahkan syukur, itu ejekan-ejekan terus terjadi. Nah, dia pergi dan dia berdoa, dia bernasar. Kalau Tuhan mendengar doa, anak itu akan diserahkan menjadi abdi Allah. Nah, sementara dia berdoa mulutnya bergerak-gerak, Pak. Lalu Eli bilang, perempuan saya mabuk apa? Dia bilang, beta pernah minum anggur. Tapi beta sementara berdoa dan itu nanti dia balik dia serahkan akan anak ini ke Eli untuk dia besar, untuk menjadi abdi Allah atau pelayan Allah, hamba Allah. Jadi dari rumah keluarga itu dia sudah diajar untuk menjadi pelayan itu bagaimana, diserahkan di gereja, di lingkungan gereja dia dibesarkan, dia terus bertumbuh. Dan pada saat itu jarang-jarang baru ada firman, ada penglihatan, ada wahyu. Nah, terus dia dengar Samuel, dia menjawab. Nah, sampai ke 4 kali baru Eli bilang, kata, kalau ada panggilan, bilang, bicaralah Tuhan, hamba mendengar. Nah itu sedap. Jadi pada waktu 4 kali itulah artinya bicara Tuhan, beta siap mau mendengar dan mau siap melakukannya. Artinya mau melakukannya. Nah, sekarang beta mengerti. Jadi dia siap untuk melakukannya. Jadi pemanggilan Samuel itu berkaitan dengan pergumulan seorang ibu yang tentang hidupnya yang memang susah, selalu difitnah, diejek dan dilecehkan oleh madunya, Penina. Lalu ia berdoa, doa inilah anak ini, dan dia persembahkan anak ini kepada Tuhan di Bait Allah. Kemudian pemanggilannya selain pergumulan dari orang tua atau ibunya, tapi dia juga punya kepekaan untuk menerima panggilan itu. Dia pada mulanya dia kan bukan mau jadi hamba Allah, tapi dia peka. Karena suada di itu dia bikin saja apa yang memang harus dia bikin. Jadi dia peka mendengar suara Allah lalu siap untuk melakukannya. Jadi ketua yang dipanggil walaupun ikut ketua mau sendiri kah, ikut orang tua pun mau, tapi ada kepekaan untuk menerima panggilan itu. Beta menjadi pendeta. Nah ini juga beta sentau, kata beta pun bapak ini berdoa, beta sentau. Beta waktu kecil beta sentau kata tentu berdoa, beta jadi pendeta. Nanti sampai mau keluar sekolah ada masalah, beta berhenti lalu untuk panggil 1 kali lalu duduk dengan mama baru bercerita, saya sentau bahwa saya jadi pendeta, sekolah pendeta ini beta bergumul. Beta kaget juga, beta bilang, ini ku antu yang berdoa beta jadi pendeta. Lah beta karena minum mabuk sedikit lah beta bilang,
kalau bergumulan itu belum selesai, bergumul saja terus. Jadi beta ajar macam beta ajar beta punya murid saja. Beta bikin dua-dua sama beta punya murid. Beta bilang, oh itu maksudnya anak jadi pendeta supaya bisa sombong ke dunia, katanya beta anak jadi pendeta. Dulu kan pendeta susah, bisa sombong pernah anak jadi pendeta. Beta kata dua sama dengan ini. Tapi beta kebetulan beta dan beta teman satu, dia masalah dia pun perempuan, beta masalah dan beta pun orang tua. Lah kata dua singgah di dulu gereja Silo pun muka itu ada dong bilang nyabalu jual minuman sih, kata dua dulu minum sopi dan minum bir seorang satu botol lah. Pulang kata dua mulai baku cah. Dia dan dia pun itu lah beta pun mama dan bapak. Nah, tapi memang jadi pendeta. Beta berhenti tapi tetap jadi pendeta. Beta di teologian itu. Beta berhenti, beta suka keluar sekolah karena beta bertentangan, beta pun beta keluar. Tapi memang beta pun bapak berdoa, baru beta jadi pendeta. Memang untuk berdoa. Dan memang jadi. Tapi untuk sampai mati, untuk saya bisa lihat beta berkhotbah di mimbar. Beta itu sampai mati. Anto ingin sekali mau bilang beta pindah, kebetulan saya pindah. Sampai sinode ke pindah, pindah saya. Ini sama dengan ini Hana. Jadi Samuel dia sen tahu, kata dia mama berdoa, kata dia akan menjadi hamba Allah, sen tahu. Jadi dia dipanggil itu, atau pemanggilan Samuel itu adalah sebuah doa dari ibunya yang menyerahkan dia per Tuhan untuk menjadi hamba Allah. Tapi setelah dia diserahkan, dia peka sekali tentang suara Allah itu. Dia peka, dia mendengar dan dia siap melakukannya. Kalau bilang beta pun pengalaman juga hampir sama dengan dia. Artinya bodoh sekali di sekolah. Artinya sekolah yang betul-betul. Tapi setelah keluar, beta juga sen kalah dengan teman-teman pendeta yang lain. Sama. Dalam pelayanan, sen kalah. Memang di dalam pendidikan, beta sama sekali sen dihitung. Tapi setelah keluar jadi pendeta, teman cari beta paling banyak. Beta juga sen beda dengan itu. Jadi beta jadi pendeta itu karena itu. Tapi Oga jadi pendeta, beta sen pernah berdoa untuk dia jadi pendeta, tidak. Itu dia pun suka sendiri. Jadi perbedaan. Beta ini Samuel ini itu seperti itu. Dia sen tahu tapi orang tuanya berdoa untuk dia jadi hamba Allah. Dan memang jadi. Dan waktu dia jadi, dia menerima itu dengan baik, peka terhadap situasi, belajar dari situasi di rumah maupun di bait Allah itu untuk menerima tugas itu dengan baik. Ya, itu beta kira dia punya pesan teks itu yang beta bisa sampaikan. Lalu Samuel ini dia berdiri di tengah dua zaman. Zaman hakim-hakim, dia hakim terakhir. Dan zaman raja-raja. Jadi ada hakim-hakim dulu, baru Samuel baru raja-raja. Nah, dia berdiri di tengah zaman ini. Zaman hakim-hakim, peralihan zaman hakim ke zaman raja-raja itu Samuel di tengahnya. Dia hakim terakhir. Dan dia nabi, dia hakim dan nabi. Hakim di Israel itu bukan saja putus perkara, tapi hakim memimpin pasukan pergi perang melawan musuh. Jadi yang disebut hakim-hakim di Israel itu pimpinan perang. Panglima-panglima misalnya siapa, Yefta, siapa, itu pemimpin perang. Tapi dia juga memutus masalah-masalah yang terjadi di dalam kehidupan jemaat atau masyarakat. Jadi itu dia pun tugas itu ada dua, ada nabi, tapi dia juga adalah hakim. Jadi dia bergumul untuk membangun jemaat ini dari secara sosialnya sebagai hakim, tapi juga secara spiritualnya sebagai nabi. Itu dua itu Samuel itu. Jadi dia berdiri di situ. Jadi dia berjuang untuk membangun umat ini, bangsa ini dari dua sisi. Dari sisi kemasyarakatan,nya tapi juga dari sisi spiritual atau kerohaniannya. Itu Samuel. Nah, itu kira kita pemahaman tentang Samuel itu. Jadi ada tokoh siapa yang bisa kita contohkan untuk bagaimana dia berjuang, untuk bagaimana membela atau membawa masyarakat ini menghadapi masalah-masalah musuh dan sebagainya, hidup dalam kondisi tentram. Tapi juga masalah-masalah mereka diatur dong, selesai dia selesai dengan adil. Itu Samuel. Jadi dia berdiri pada dua masa itu, masa peralihan zaman hakim-hakim dan raja-raja. Dan karena itu pada waktu orang Israel minta raja, dia bilang ini perbuatan dosa yang paling besar. Karena apa? Israel itu cuma punya raja satu, yaitu Yahweh, Tuhan Allah. Tapi sekarang dong karena mau
ada bangsa lain yang menyerang dong dan dia punya raja, dong bilang katong juga mesti punya raja supaya bisa sama-sama berhadap-hadapan begitu. Samuel bilang ini satu hal yang paling besar dosanya Israel ini. Artinya sumber balik dari Allah untuk ikut kebiasaan dunia ini, pilih raja. Tapi Tuhan bilang ikut pilih, dan Saul pertama yang dipilih. Jadi itu itu jadi pemilihan raja itu bukan soal biasa-biasa saja, tapi itu soal satu pergeseran yang luar biasa. Artinya yang Tuhan yang dulunya raja mereka sendiri akan berbagi lagi kepada raja-raja manusia, dan itu berkembang jadi terus begitu. Nah, oleh sebab itu sebelum dia lantik Saul, dia bilang raja tuh dia akan begini. Dong mesti bawa makanan per dia pun pegawai, dong mesti jadi pelayan di dia punya kuda-kuda, binatang-binatang, menjadi orang yang siap-siap perlengkapan di itu, perempuan menjadi campur minuman dan penyaji. Bisa, dia akan ambil ini, bisa kamu hidup dengan raja seperti begini. Tapi dong bilang bisa. Nah itu. Nah, tapi waktu dia mau lepas jabatan lah, dia bilang, beta sekarang sudah tua, beta anak-anak yang kalau kau macam beta, jadi beta pilih raja tuh, ikut dong pun mau. Nah sekarang beta mau berhakim di muka dong semua. Ada yang beta bawa dari dong? 1 ekor domba ke apakah ada? Kata saya nggak ada. Ada yang beta tipu atau beta peras? Saya nggak ada. Bapak saya pernah tipu dan jadi saksi. Dia bilang Tuhan jadi saksi bahwa bapak saya peras. Setelah dia mulai bilang, kata, kamu tahu dengan memilih raja itu satu dosa besar. Yang itu, dia minta ampun. Dia bilang berdoa per ketong supaya ketong selamat. Itu. Lalu dia berdoa, lalu dia bilang, saya nggak apa-apa, susahlah. Tapi yang pasti kamu harus patuh dan dengar-dengar pada perintah Allah. Itu yang harus kamu lakukan sekarang. Artinya kita sudah bikin kesalahan besar, tapi yang sekarang ini sebaiknya supaya jangan murka Allah akan datang lagi, patuhlah dan ikut itu ketetapan dan perintah-perintah Allah. Kira-kira itu gambaran sedikit tentang Samuel. Kemudian arti teologisnya. Jadi tadi dia panggilan itu pertama doa dari seorang ibu, yang kedua dia peka. Dia peka terhadap panggilan Tuhan, artinya betul-betul mengikuti, belajar dari keluarga, dari lingkungan bait Allah, dia peka terhadap panggilan Tuhan. Yang ketiga, dia punya Dia tugas ganda, hakim, tapi juga nabi. Jadi sosial, tapi juga spiritual. Itu dibangun. Umat itu pun 2 hal itu dibangun. Itu tiga hal yang dibicarakan dalam teks atau teks Alkitab yang disampaikan hari. Kemudian arti teologisnya atau nilai teologisnya itu, Samuel sejak kecil telah dilatih untuk menjadi seorang pelayan, baik di keluarganya maupun di lingkungan bait Allah. Sejak kecil dia sudah diajar. Jadi pada setiap tahun dong bikin persembahan di tempat persembahan. Terus sekarang Yerusalem, dulu itu di Silo. Dong selalu itu anto jaga bikin baju pelayan yang kecil kasih para Samuel. Itu dia diajar dengan hal-hal demikian. Kemudian di lingkup bait Allah dia tetap diajar, dia mengikuti Eli, dengan Eli pun segala pelayanan. Ya itu yang pertama. Dia waktu menjadi pelayan dia sangat mudah. Dia bilang Naar masih merah-merah, dia masih muda sekali. Ya, dia jadi pelayan dia masih sangat mudah, dan memang dia yang terkontaminasi dengan yang lain. Itu khusus pelayan saja. Itu yang berikut. Dan sejak itu ia belajar menjadi pelayan yang melayani Tuhan dengan memperhatikan keperluan orang lain. Jadi dia melayani Tuhan itu dalam bentuk perhatiannya kepada orang lain, bukan perhatian untuk dirinya sendiri. Itu yang berikut. Jadi dia yang egosentris, yang semua terpusat pada dirinya, ketemu koinonia tadi, juga tidak egoistis. Hanya tidak mau dia pun kemauan saja yang dituruti, tapi kemauan Tuhan yang harus dituruti. Itu betul. Nanti dalam pembacaan lanjut kan dia bilang tuh, kamu sudah berdosa, tapi yang sekarang ini mesti ketemu ini ketetapan Tuhan, firman Tuhan yang harus ketemu patuhi.
Jadi bukan dia pun kemauan yang dia paksakan, tapi firman Tuhan yang harus diikuti supaya kita selamat. Nah, jadi itu dia yang egosentris, tapi dia juga yang egoistik. Yang paling hebat dan menarik di dalam tugas Samuel itu, pertama sekali ia diminta untuk menyampaikan pesan Allah. Kan Tuhan Allah panggil dia bilang, berbicaralah Tuhan, hamba siap. Nah, pesan pertama adalah pesan penghukuman untuk orang yang dikasihinya dan orang dekat dengannya. Ini luar biasa. Jadi katong itu pasti sembunyi. Ketong pun orang dekat yang hari-hari melayani di ketong nih, yang kasih besar ketong, yang kasih ajar ketong di Bait Allah ini Eli. Tapi pesan pertama adalah penghukuman untuk keluarga Eli. Itu pesan pertama. Dia mulai pesan itu dengan pesan penghukuman kepada keluarga Eli. Bukan sejahtera, berkat, bukan. Keluarga Eli akan musnah. Mengapa? Karena dia pun anak-anak ini jahat, tapi dia sentagor dong. Ini luar biasa. Dia segan, kalau ketemu baca Alkitab, dia segan. Dia mau menyampaikan itu. Tapi Eli bilang, Samuel, lebih jujur. Bilang semua yang Tuhan bilang perse malam. Kalau saya akan dapat hukuman bahkan lebih daripada itu, ini dan itu dia bilang. Mesti semua sampaikan. Lalu dia bilang pesan itu untuk keluarga ini akan musnah. Lalu Eli bilang apa? Dia Tuhan biarlah jadi menurut kehendaknya. Eli juga pun jawab sebagai orang-orang pengalaman di dalam Bait Allah, dia malawang, dia tak kaget, tapi dia bilang waktu pesan itu disampaikan saya sembunyi. Samuel kasih pesan pada Eli bilang, ya dia Tuhan, biarlah jadi menurut kehendaknya. Itu saya bisa bantah, dan itu dia betul. Beta memang sularang tapi don seng ikut. Jadi itu yang menarik dia punya itu pesan pertama itu bukan pesan berkat atau sukacita, tapi penghukuman bagi orang dekatnya Eli itu yang hari-hari dia dalam Bait Allah, yang mengajarnya untuk menjadi pelayan Allah. Ya itu betul, kira itu yang mesti kita simak. Jadi dia menyampaikan dengan terus terang tanpa simpan apapun. Yang berikut lagi di sini. Oh iya, dia mendapat pesan itu pada waktu itu yang Alkitab bilang waktu itu pesan Tuhan langka, wahyu dan penglihatan itu juga jarang. Nah, dia dapat itu, dan pesan pertama itu sudah pesan penghukuman untuk keluarga Eli. Nah, berarti kira itu yang berikut, panggilan keempat menunjukkan bahwa jam Samuel itu siap. Artinya dia sudah belajar panggilan pertama, kedua yang dia mengerti, karena memang 3 kali baru Eli bilang kalau misalnya, ini Eli mempersiapkan dia, kalau ada yang panggil, jawab, berbicaralah Tuhan, hamba siap untuk mendengar. Jadi mendengar itu sesuatu yang paling penting. Kalau dulu di Ebi punya yang itu ulangan apa? Dengarlah ini sema itu kan itu dengarlah. Hanya dan lakukanlah. Ajarlah itu berulang-ulang, itu dengar. Jadi dia bilang berbicaralah, hamba siap mendengar. Jadi siap mendengar untuk melakukannya. Beta siap untuk memahaminya dan melakukannya. Nah, itu dia mulai terkenal, dia mulai dikenal oleh ini, dan orang tahu dari Dan sampai Berseba, itu seluruh Israel tahu bahwa tugas kenabian itu sudah diberikan kepada Samuel. Jadi itu menarik. Jadi dia menerima itu dengan betul-betul hebat. Berarti kira itu yang beta bisa sampaikan, Ejo nanti di ini saja. Jadi panggilan Tuhan kepada Samuel bukan ketemu lihat dari ketaatannya, kesiapannya, tapi sama saja dengan koinonia itu inisiatif dari Allah, kebaikan dari Allah yang memanggil Israel bukan karena Israel itu besar,
Bukan karena Israel itu memang berpengaruh, tapi Israel itu kecil, tidak ada apa-apa, karena kasihnya dia panggil. Begitu pula Samuel. Nah, dia memanggil Samuel masih anak merah-merah, masih kecil. Bukan karena dia hebat dan dia masih kecil. Nah, tapi dia mempersiapkan Samuel begitu rupa sehingga dia menjadi betul-betul orang yang siap untuk menerima panggilan Tuhan. Jadi panggilan Tuhan terhadap Samuel itu, pemanggilan Tuhan terhadap Samuel itu, intinya, yang utamanya adalah Tuhan. Tuhan yang memanggil, Tuhan yang berinisiatif untuk memanggil ketong kerja di dia pun ladang. Dia pun inisiatif panggil ketong perjadi pengasuh, perjadi pendeta, perjadi penatua dan diaken. Lewat ketong pun kesediaan, lewat dong pun pemilihan atau dong pun minta dari ketong sedia atas permintaan jemaat ke siapa yang minta ketong bersedia jadi pengasuh. Itu Tuhan panggil. Jadi pusatnya Tuhan. Kepada Tuhanlah ketong bertanggung jawab terhadap semua panggilan itu. Jadi bukan kepada majelis jemaat. Itu majelis jemaat itu titian perantara bagaimana ketong bertanggung jawab ketong pun panggilan ini per Tuhan lewat. Yang mungkin itu secara organisatoris ya ketong begitu per majelis, tapi itu ketong sampaikan per Tuhan. Bertanggung jawab seluruhnya itu per Tuhan. Dia itu pusat dari pemanggilan. Saya kira itu John, jadi ketong selalu mempersoalkan ketong pun diri. Jadi kalau misalnya ketong mau terima, ketong melakukannya dengan baik. Ketong kalau saya mau terima, dia pakai orang lain. Karena itu dia bilang, oh, jangan kamu orang kira kamu orang anak Abraham. Tuhan sanggup bikin batu-batu ini menjadi anak Abraham. Jadi kalau orang saya tahu, saya mau batunya Tuhan pakai. Nah, jadi kalau ketong mau, ketong terimakan di senang hati, ketong bikin daripada Tuhan pakai batu. Ya, berarti kira ini ketong hanya buka-buka ketong pun pikiran sehingga terhadap pemanggilan itu ketong sikapnya bagaimana? Utamanya Tuhan. Lalu ketong yang menerima bagaimana? Samuel menunjukkan hal-hal itu. Menerima berarti melayani bukan per ketong pun diri sendiri, tapi melayani orang lain, peduli dengan orang lain. Begitu. Jadi itu beta bisa sampaikan tentang apa? Ketong pun materi hari ini tentang melayani Tuhan dengan apa? Tubuh kah? Bukan. Tuh, teologi tubuh tuh. Nah, itu yang ketemu. Jadi tubuh di sini bukan berarti ini saja tubuh, tapi seluruh hidup, napas, gerak, otak, apa. Jadi bukan sebadan ini saja, bukan tubuh yang ketemu dia ini bukan, tapi seluruh jiwa, raga, kekuatan, pemikiran, itu tubuh yang dimaksud tubuh. Paulus maksud tubuh itu adalah seluruh kekuatan pikiran yang dikuasai dosa. Sedang roh itu seluruh kekuatan pemikiran, badan ini yang dikuasai roh. Jadi dia cuma membandingkan manusia dengan dua hal itu. Kalau tubuh itu manusia seutuh. Tapi manusia seutuh yang melakukan hal-hal yang dikuasai dosa. Roh juga manusia seutuh. Tapi dia dikuasai oleh roh. Jadi manusia yang dikuasai roh, perbuatannya begini. Sukacita, kemurahan, pengasihan. Tapi manusia yang dikuasai dosa, pencitraan, fitnah, dengki, macam-macam. Jadi dia mau menggambarkan orang yang ada dikuasai dosa, perbuatannya begitu. Nah, orang yang dikuasai roh, perbuatannya begitu. Tapi bukan berarti tubuh lah dia pisah tubuh dan roh, Tubuh itu manusia seluruh sudah. Nah, jadi yang dimaksudkan dengan tubuh juga di sini itu manusia seluruh. Seluruh yang menyerahkan seluruh hidup ini untuk melayani Tuhan. Jadi kita melayani Tuhan dengan seluruh ketemu hidup ini, bukan kasih tubuh saya nanti pikiran ketemu lari tanpa lain, seluruhnya. Tubuh, jiwa, dan roh itu kita serahkan untuk melayani Tuhan. Jadi kita kira ini coba kita ambilkan. Jadi kita sebatas cuma tubuh, lalu yang lain-lain. Kalau tubuh saya apa-apa, tangan bergerak, kaki saya pakai, pikiran lari tanpa lain apa. Itu semua seluruh tertuju per Tuhan yang adalah pusat daripada yang memanggil kita untuk tugas pelayanan. Kira itu. Ya, berarti kira sampai dulu. Jangan ketemu kecap. Ya itu Bu, lapas ini sudah tuh bisa tuh.